Dan sampai saat ini Novi belum duduk bareng dengan kita untuk membicarakan kelanjutannya pengobatannya Agus. Agus yang diserang oleh netizen, sementara kan uangnya itu ada di Novi. Uangnya itu ada di Novi. Saya pastikan, saya akan cabut LP itu, berdiskusi dengan teman-teman. Kalau ini clear, kita cabut LP, nggak ada masalah. Pertama, Farhad hubungi saya. Dia bilang, bro, kan mau bantu nggak ada kasus orang buta? Kita terima kuasanya. Kasusnya apa? Ya besok ketemulah. Nah, saya ketemu di salah satu mall sama Farhad. Lalu Farhad menceritakan ada kejadian Agus begini disiram air keras, lalu matanya sempat buta dan sebagainya. Nah, kemudian uang yang donasi ini lalu dia terima, terus sekarang ini uangnya ada di tangan yayasan. Wah, gue bilang, gue besok pergi bro ke luar negeri, gue bilang. Nanti gue pulang deh, kalau enggak lu dulu jalan, nanti gue pulang, baru kita sambung lagi seperti apa kasusnya. Nah, terus kita bikin grup. Lalu kita bikin grup, saya sambil ada meeting di luar negeri, saya pantau, saya liatin di grup, lama-lama kok buat saya ini menarik nih kasus, saya bilang. Saya menarik kasus, saya bilang beberapa hari lagi saya pulang, terus kita diskusi. Tapi saya pengen tahu, saya pengen dengar langsung dari Agus. Saya bilang gitu. Lalu saya pulang dari luar negeri, saya telepon Farhad, saya bilang, bro, gue udah sampai, lu komunikasi Agus, gue ketemu. Nah, itulah yang pertama kali saya ketemu, yang Agus rumahnya kegerahan, lalu saya belikan AC. Nah, pertama kali saya ketemu Agus. Lalu, ya itu pertama kali saya ketemu Agus. Lalu saya cerita, kan Gus, gimana kejadiannya? Dia bilang, waktu pulang kerja, dia boncengan sama istri, terus dia motornya berjalan menuju pulang, tiba-tiba dijegat, motornya disalip begitu sama apa yang nyiram air keras, dia berhenti disiram tuh. Ya kan saya kurang lebih sekitar 1 gayung, ya kan kurang lebih sekitar 1 gayung dia disiram. Dia pulang dia masih bisa lihat. Cuman dia cuci muka, lama-lama kulitnya mulai melepuh, kayak terbakar gitu. Terus ya kan beberapa jam dari dia melihat sampai total di matanya itu gelap. Wow, saya bilang luar biasa, kan gitu. Nah, terus kembali menyangkut kelanjutannya, saya bilang, terus gimana? Nah, ada ponakannya ada sepupunya namanya Wulan, anaknya Wawa. Wulan cerita, dari situ Wawan menghubungi DM podcastnya Novi. Nah, kemudian Novi datang ke rumahnya Agus, dia mulai podcast pertama kali di situ. Lalu Novi menghubungi Denny Sumargo untuk dapat podcast juga di tempatnya Denny Sumargo. Nah, ini yang menjadi sumber masalahnya ketika podcast di tempat Denny Sumargo, menurut keterangan Agus bahwa Novi tidak bisa menemani, kemudian Agus dengan Wawa dan istrinya yang bisa datang ke podcast. Nah, ditanya, kan, apakah Agus nanti mau pakai rekening yayasan atau pakai rekening Agus. Lalu Agus bilang pakai rekening yayasan aja. Terus kemudian mereka bilang, oh enggak, kita buka 2 rekening. 1 rekening yayasan, kedua rekening Agus. Nah, saya juga ada bukti-bukti chatan juga, yang dimana Agus diminta oleh stafnya Denny Sumargo untuk mengirim rekening. Nah, setelah itu masuklah sumber donasi ini masuk. Ada rekening masuk ke rekening yayasan, kemudian masuk ke rekening Agus. Nah, karena Agus dia tinggal di Cengkareng, dia hanya berdua ngontrak 1 bulan 1 juta kalau nggak salah, dia cerita ke saya sama istrinya. Kalau istrinya kerja tuh nggak ada yang nungguin. Nah, dia bingung kan mau berobat, mau pergi ini, mau ngapa-ngapain di rumah itu bingung. Akhirnya mereka sepakat berdua memutuskan gimana kalau kita tinggal di rumah Wawa. Nah, tinggallah di rumah Wawa. Karena tinggal di rumah Wawa, terus Wawa juga harus nungguin Agus, terus kemudian Wawa juga nggak harus bekerja kan karena ngurusin Agus. Terus Wawa cerita nih ada punya utang, anaknya nih, Wawa nggak tahu anaknya, cerita ada punya utang ke BRI. Nah, Agus nih kayak merasa gimana inisiatif Agus menebuskan lah surat yang ada di BRI itu, ya kan, sebesar 32 juta. Lalu Agus bayar bayar sekolah adiknya atau sekolah apanya, sekolah adik-adiknya dibayar sama Agus.
totalnya kurang lebih sekitar 78 juta atau berapa lah gitu loh. Nah, tiba-tiba menurut keterangan Agus, mulailah kan Novi ini bikin apa tuh namanya status medsos dan sebagainya, kan yang mereka bilang, guys, bahwa penggunaan donasi ini disalahgunakan oleh Agus. Bahwa uang ini untuk bayar pinjol, yang kita dengarkan begitu ya, bayar pinjol, lalu beli handphone, terus beli emas, terus bangun rumah. Itu semua saya pastikan tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Semua kita terjawab. Apa sih, saya bilang, Gus, ini saya dengar di luar pemberitanya seperti ini. Apa yang dibilang beli handphone? Nggak ada. Handphone Agus masih kasih lihat, istrinya ini juga handphone lama, bukan handphone baru. Kemudian dibilang emas itu ada cincin sebagai mas kawinnya waktu Agus menikah 4 tahun yang lalu, dikasih lihat juga surat pembelian emasnya. Ini oleh Agus sekitar 4 tahun yang lalu. Lalu bawa berita yang di luar bikin pinjol juga nggak ada, bangun rumah tidak ada, dijelaskan bahwa dia tuh menebus suratnya Wawa. Kemudian dia minta maaf kepada Novi kalau memang itu dianggap salah dalam menggunakan, sehingga Novi datang, kalau nggak salah Novi datang dengan pengacaranya, lalu diarahkan oleh pengacaranya untuk mentransfer uang yang di tangannya Agus ke rekeningnya Novi gitu loh, ke rekeningnya Novi. Itulah yang jadi masalah sampai saat ini. Uang tersebut sejumlah pertama ditransfer oleh Agus 1 miliar, yang kedua ditransfer sebesar 300 juta. Jadi semua totalnya sisa uang itu 1,3 miliar yang saat ini dipegang seluruhnya oleh Novi. Saya akan melihat daripada masyarakat menilai, makanya tugas kami adalah sebagai penasihat hukum Agus meluruskan masalah ini. Kenapa kok tiba-tiba bahwa Agus yang dipersalahkan? Kalaupun penggunaan uangnya 78 juta, 78 juta ini Agus sudah minta maaf. Tapi kan uangnya masih lebih besar di tangan Novi, masih lebih besar di tangan Novi. Nah, ini yang kami kejar. Lalu Bang Farhad sudah melaporkan Novi, ada undang-undang ITE, lalu ada pemerasan dan sebagainya. Biarkan itu menjadi ranahnya hukumnya Bang Farhad bersama dengan teman-teman. Kemarin saya pulang, saya bilang bahwa saya waktu ketemu Agus tuh, Agus bilang, Pak Krisna, saya saya tanya, ini gimana? Ada Wawa, hasil medisnya itu seperti apa? Mata kirinya tuh hanya punya kesempatan 2%, lalu mata kanannya itu ada kesempatan 10% untuk dapat sembuh. Nah, berarti kan kecil sekali. Yang namanya sakit ini adalah percepatan dengan waktu. Artinya kejar-kejaran dengan waktu. Nah, Agus tuh membuka sebelah kanan, Masya Allah, artinya bahwa dia terkejut, ada sebuah bayangan sedikit di sebelah mata kanannya, dia melihat ada sebuah bayangan. Nah, maksud saya mengundang Novi, Nov, yayasan, kalau buat saya menilai bahwa ini adalah kabar bahagia, kabar bagus yang harus kita beritakan juga kepada yayasan. Kenapa? Bahwa kan niatnya Novi tadinya baik, niatnya Denny Sumargo juga baik, lalu niatnya para donasi juga baik, lalu Agus betul-betul juga membutuhkan daripada donasi itu sendiri. Ini kabar baik yang kita beritakan kepada yayasan. Yuk, kesampingkan dulu deh masalah hukum yang udah dilapor oleh Farhad Abbas dengan teman-teman, biarkan itu berjalan. Nah, kemudian kita duduk nih, karena ini kabar bagus, yuk segera nih kita tanganin nih. Karena ada sebuah cahaya di sebelah kanannya dari Agus bagus, kejar-kejaran dengan waktu, saya mengundang Novi, lalu mengundang beberapa penasihat hukumnya Novi juga yang berada di Novi, untuk duduk bareng mengesampingkan hukum. Saya lebih fokus kepada pengobatannya Agus, gitu loh. 1 hari saya tunggu, 2 hari saya tunggu, sampai beberapa hari nggak ada berita dari pihak Novi. Jadi saya juga bingung kenapa Agus yang diserang oleh netizen, sementara uangnya itu ada di Novi, dan sampai saat ini Novi belum duduk bareng dengan kita untuk membicarakan kelanjutannya pengobatannya Agus. Saya juga nggak ngerti kenapa netizen menyerang kami, saya nggak paham dengan itu. Kemarin itu ada surat dari dari Yayasan Novi kepada Agus.
perihal pertama bahwa dia katakan uang masih ada di tangan mereka. Menurut saya memang wajib ya, harus di tangan mereka. Terus ada beberapa poin. Ya, poin terakhirnya bahwa Agus mengajukan permohonan untuk berobat apa dan pengobatannya bagaimana. Nanti dia ajukan dulu sifatnya permohonan, nanti baru dikabulkan oleh yayasan atau tidak. Sifatnya Agus membuat satu permohonan. Lalu yang berkomunikasi itu adalah penasihat hukumnya Nopi kepada Agus dan kepada istrinya Agus. Lalu diberitahukan kepada kami, ini penasihat hukumnya Bang, PH-nya yang menghubungi kami, nomornya ini dan sebagainya. Lalu kita jawab, bahwakan kita sudah menerima surat dari Yayasan Nopi. Prinsipnya kita menyambut baik, apapun yang tertuang di dalam surat yayasan. Tapi sebelum kita membicarakan tentang pengobatan Agus, kita duduk bareng, kita minta transparansi dulu. Transparansi uang yang di tangan Agus yang ditransfer ke Nopi 1,3 ditransfer misalkan katakanlah hari Kamis tanggal 13 misalkan apa dan sebagainya. Lalu Nopi membuktikan di saldo terakhir dari rekening yang ditransfer Agus ini masih komplit jumlahnya. Kemudian uang donasi dari masyarakat ke yayasan sekian jumlahnya dan ini pun juga masih komplit uangnya. Nah, kita butuh transparansi itu di dalam WA saya, di dalam WA tim kami, bahwa kita membutuhkan transparansi itu. Setelah transparansi bahwa uangnya betul utuh, uangnya betul ada, maka baru kita bisa lanjutkan mau sistem pengobatannya seperti apa. Kalau uang itu dibawa under control yayasan, oke, buat kita nggak ada masalah, gitu loh. Buat kita nggak ada masalah. Bahkan juga banyak juga dari netizen atau dan sebagainya bahwa Bang cabut LP-nya dan sebagainya. Saya pastikan, saya akan cabut LP itu, berdiskusi dengan teman-teman. Kalau ini clear, kita cabut LP nggak ada masalah, gitu. Cuman maksud saya kita saling transparansi dulu. Buat kami, pengobatan yang sistemnya diatur dalam suratnya oleh yayasan, kami tidak keberatan sama sekali. Justru kami menunggu harinya di mana ketemu, jam berapa, tempatnya di mana, jadwal itulah yang kami tunggu dari pihak Nopi ataupun dari pihak pengacaranya kepada kami. Nah, justru kami mau menindaklanjuti surat itu, makanya kami balas dengan WA itu. Nah, sampai sekarang WA tersebut juga belum ada balasan dari pihak mereka, hanya dibaca tapi belum dijawab oleh pihak mereka. Lah bagaimana saya bisa tahu keuangan itu yang dikatakan bahwa uang itu masih ada, uang itu masih komplit kalau mereka sendiri tidak melakukan transparansi kepada kita? Saya luruskan lagi ya, bahwa kemarin kan juga ada penasihat hukum juga yang mengatakan bahwa jangan merengek dong. Loh, kita bilang kita nggak ngerengek. Saya perlu luruskan ya, bahwa kan mereka bilang katanya udah lapor polisi, kemudian BPJS ditolak, terus sekarang merengek. Nggak merengek, kita tidak merengek. Hanya uang yang menjadi haknya Agus sekarang di tangan Nopi, diminta oleh Agus pertanggungjawabannya, transparansinya dalam uang itu. Uang itu kan juga bukan uangnya haknya yayasan loh. Uang itu kan juga uangnya Agus. Sekarang apa yayasan boleh mempergunakan uang itu? Uang yang didonasi dibuka oleh Agus, saya tanya coba, emang boleh digunakan oleh yayasan untuk penempatan hal yang lain, mengobati hal yang lain? Sementara itu donasinya juga dibuat oleh Agus, kan juga nggak boleh hal itu terjadi. Nah, sekarang kalau uang itu di tangan yayasan, mau bikin apa? Kalau nggak buat pengobatan Agus, harusnya kan diundang Agusnya, diundang atau didatangi, kan gitu. Atau diundang atau didatangi, kamilah yang datang lah, kami yang datang, kami yang mengalah, kami yang datang. Jadi kalau pihak yayasan Nopi, egonya turun setengah, Agus turun setengah, pasti ketemu kok masing-masing. Saya jamin Agus egonya jangan turun setengah, saya turunkan sampai 30% bisa lah. Yang penting buat saya adalah fokusnya adalah pengobatan Agus gitu loh. Kalau kita nanti gugat menggugat, lapor melapor tindak lanjut sampai ada kepastian hukum, gimana nasibnya Agus gitu. Kalau kan beberapa pakar juga mengatakan kalau uang yang disumbang oleh donasi kepada rekeningnya Agus itu adalah menjadi haknya Agus.
Kemudian kalau uang itu disumbang kan melalui yayasan, lalu yayasan potong dulu untuk operasionalnya, berapa persen kegiatannya yang berhubungan dengan pengobatannya seseorang ketika dinyatakan dia masuk donasinya, itu juga diatur, ada nggak ada masalah karena itu adalah operasional daripada yayasan sendiri. Nah ini kan masalahnya terbalik, uang yang didonasi oleh yayasan diambil ditransfer kepada rekening yayasan. Sekarang bilang oh donasi keberatan katanya penggunaan uang Agus. Lah, coba kita lihat, kita gampang kok printnya. Kita akan uang itu sumbernya masuknya ke donasi Agus saya tinggal suruh ke bank, kan lihat kan dari berapa jumlahnya yang mendonasikan. Misalkan katakan 1,4 miliar itu yang mendonasikan totalnya ada 10.000 orang katakanlah gitu. Terus yang keberatan berapa orang? Kalau yang keberatan 9 orang atau 10 orang atau kan 50 orang kan nggak juga mewakili daripada kan yang 10.000 orang itu. Kan lebih banyak yang tidak keberatan di dalam penggunaan uang donasi Agus itu. Nah itulah kalau menurut saya ada yang miskomunikasi, lalu kedua belah pihak nih jangan yang ada di sekitarnya nih, kayak kami ini di sekitarnya Agus kan, kami ini kan ada sekitar 20 penasihat hukum ya di dalam timnya Agus. Ya kan macam-macam kan, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kalau ada orang yang berbuat panas, kita coba ademin. Kalau ada orang yang mau berbuat frontal, kan kita ademin apa dan sebagainya. Di sebelah sana pun juga demikian. Artinya bahwa kan bagaimana perihal ini juga harus dibuat adem sehingga suasananya menjadi kondusif. Kalau di sana kondusif, di sini kondusif kan akan ada titik temu, gitu loh Mbak. Saya rasa kalau melihat ini sudah jadi viral ya, udah jadi konsumsi publik yang sampai saat ini belum ada penyelesaian, menurut saya sih sangat penting, kan baik Dinas Sosial ataupun Kementerian Sosial turun tangan untuk memanggil, memediasi kedua belah pihak ini. Kalaupun misalkan uang itu oleh Novi ditaruh misalkan di Dinas Sosial atau di Kementerian Sosial, kami yang urus juga nggak masalah. Nah kalau menurut saya sih, saya juga berharap bahwa dari pihak Dinsos ataupun Kemensos melihat bahwa masalah ini sudah menjadi viral, menurut saya mereka harus turun tangan, harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini biar cepat ada titik temu yang baik. Karena kasus ini tuh jadi makin hari jadi makin viral, makin terus memanas, makin blunder terus, kan kita nggak tahu lagi ada penumpang-penumpang yang gelap atau apa dan sebagainya menumpangi dalam kasus ini, jadi nggak selesai-selesai. Menurut saya sih bolehlah dimediasi kan oleh Dinsos ataupun Kemensos. Ada peraturan Kementerian Sosial yang telah diatur kan bagaimana donasi, tapi kan lebih fokusnya kepada yayasan, kan ditekankan yayasan yang menggali donasi itu sendiri, lalu diatur akan bagaimana penggunaan uang itu kepada yayasan, jangan salah menempatkan daripada penggunaan uang itu, lalu tidak boleh begini-begini dan sebagainya, itu juga diatur, kan itu lebih kepada yayasan sendiri yang membuka donasinya, atau misalkan ada fasilitas umum yang membuka donasinya, itu pun juga diatur di semua di situ. Saya melihat ketika kemarin saya nganter Agus ya ke Rumah Sakit Cipto, lalu kan saya kabarkan kepada Agus, Gus, yang tenang, yang sabar. Saya baru rapat dengan kantor BPJS perwakilan yang ada di rumah sakit. Lalu saya bertemu dengan humas yang ada di rumah sakit, kami diskusi, kami ngobrolkan, ternyata ada peraturan Perpres nomor 59 tahun 2024, kategori Agus tidak ditanggung jawab. Kategori Agus tidak ditanggung oleh pemerintah BPJS, kan, karena penganiayaan, korban kecelakaan dan sebagainya. Nah, sementara saran dokter harus segera cepat dilakukan operasinya Agus. Kan Agus tenang, saya pikirkan kan seperti apa jalan keluarnya, gitu. Lalu kita pulang, Agus juga pulang, kita pulang. Kemudian 1-2 hari saya di kantor, kan saya bilang ini gimana ya, nggak ada titik temunya. Kan baik Novi belum juga menghubungi pihak kita untuk jadwal pertemuannya.
Lalu kalau kami yang ajukan misalkan, mau gak ketemu nih hari Senin, kan nggak etis karena uangnya di tangan mereka. Kalau kita yang ajukan kan lucu, karena uangnya di tangan mereka kan harusnya mereka yang men-schedulekan jadwal itu. Tapi dokter bilang harus segera dilakukan operasinya. Akhirnya saya bilang udahlah, Gus, saya telepon Agus, Bismillah, operasi Agus, gak usah khawatir, tetap berjalan. Saya akan tanggulangin, ya kan, untuk operasinya Agus. Besok kita ke dokter, ya kan, lalu kemudian kita tanya jadwal operasinya bagaimana, ya kan. Agus sama sekali tenangkan diri, nggak usah mikir apa-apa, saya tanggung jawab Gus, nggak usah, nggak tahu, saya tergerak sendiri aja. Masya Allah Pak Krisna, ya kan, mereka bilang, ya kan, kita udah nggak bisa berkata-kata, ya kan, biarkan Tuhan yang balas, ya kan. Lalu udah banyak repotin Pak Krisna, ditambah lagi nanti begini Pak Krisna, aduh, ya kan, kita udah nggak bisa ngomong apa-apa, mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang ya udah Pak, ya kan, nanti saya sekalian berkunjung ke tempat Wawa, kan saya belum pernah datang ke tempat Wawa, saya sekalian nengokin Agus ke sana, saya yang datang deh ke sana Wak, ya kan, kasihan juga kalau Agus mesti ke tempat saya atau kita ketemu di mall, mesti mereka sewa Grab lagi, ya kan, naik Grab lagi, terus didorong-dorong lagi Agusnya pakai kursi roda, nggak usah lah, repot, saya aja ke sana deh. Nah, saya telepon Farhat, saya bilang, begini-begini, waduh, Farhat bilang, Masya Allah, ya kan, kalau lo bener-bener pengen bantu Agus sih, gua, ya kan, luar biasa nih katanya. Ya udah, kapan kita mau ke rumah Agus? Saya bilang besok lah kita ke rumah Agus. Nah, tadilah hari ini saya ke tempat Agus, ketemu dengan ayahnya, ya kan, ketemu dengan istrinya, ketemu dengan Agus. Wawa dan anaknya nggak ada karena lagi ada acara nih. Loh, saya bilang kan tadi juga ke Agus, saya bilang, Agus berobat, bawa uang ini untuk bayar rumah sakit. Kalau ada kekurangan di dalam rumah sakit itu sendiri, ya kan, nanti komunikasi dengan staf saya, ya kan, komunikasi dengan staf saya, bagaimana. Kalau menurut saya karena BPJS juga nggak nanggung, kemudian ya kan, uang dari Yayasan Nopi pun juga, ya kan, belum dapat dikembalikan kepada Agus, sebagaimana asal-usul penempatan uang itu masuk ke rekening Agus. Ya, kemarin pun juga kan waktu kita ke Cipto nggak ditanggung jawab juga oleh BPJS, saya cover, saya bayar. Ya semaksimal mungkin lah, saya akan upayakan untuk dapat selesai di dalam operasinya Agus gitu loh. Ya kita doakan kalau saya diberikan kesempatan, saya diberikan rezeki, ya kan, saya pasti akan membantu secara maksimal dalam pengobatannya Agus. Pesan buat masyarakat bahwa maksud saya, ya kan, silakan itu menjadi haknya kalian para netizen yang mengatakan bahwa Agus lupa kacang dengan kulit lah, bahwa dikatakan Agus begini, ya kan, buat saya itu hak kalian. Tapi saya sebagai kuasa hukum, ya kan, sebagai tim kuasa hukum meluruskan kejadian bahwa ingat, Agus ini orang buta yang sekali lagi saya bilang dia udah jatuh, ya kan, ketiban tangga. Jangan kita menari di atas tangganya Agus. Artinya bahwa kita saling berdoa untuk pengobatan Agus supaya lebih baik. Syukur-syukur ada keajaiban yang dapat kembali pulih matanya Agus, baik sebelah kanan, baik sebelah kiri. Jadi mohon doanya di dalam pengoperasiannya Agus biar berjalan lancar, gitu aja ya. Baik, oke, makasih.